warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atep Kurniawan dari kelas 9C Universitas Perjuangan Tasikmalaya akan menyampaikan materi mengenai identifikasi kation Ca2+ atau kalsium pada kangkung air dan kangkung darat asal Palu. Dan materi yang kedua yaitu identifikasi anion CH3COO- atau asetat pada suatu sampel larut. Baik, langsung saja pendahuluan. Kangkung merupakan tanaman yang mudah dibudidayakan baik di dataran tinggi ataupun di dataran rendah. Selain memiliki rasa yang enak, kangkung juga memiliki banyak kandungan yang baik untuk tubuh, diantaranya fosfor, zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan potasium. Kekurangan kadar kalsium dapat menyebabkan abnormalitas metabolisme terutama pada usia dini, seperti terhambatnya pertumbuhan, tulang tidak kuat, rapuh, dan mudah bengkok. Pada orang dewasa, usia di atas 50 tahun akan kehilangan kalsium dari tulangnya sehingga menjadi rapuh dan mudah patah yang dikenal dengan osteoporosis. Osteoporosis dapat mempercepat keadaan stres dan lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan laki-laki. Di samping itu, osteoporosis lebih banyak terjadi pada perokok, peminum alkohol. Kadar kalsium dalam darah yang sangat rendah dapat menyebabkan tetani atau kejang. Kekurangan kalsium juga dapat menimbulkan defisiensi kalsium mengakibatkan keluhan pada tulang, gigi, darah, saraf, dan metabolisme tubuh. Konsumsi kalsium hendaknya tidak melebihi 2.500 mg per hari, karena kelebihan kalsium dapat menimbulkan gangguan ginjal dan konstipasi atau susah buang air besar. Kelebihan kalsium dapat terjadi saat mengkonsumsi suplemen dalam bentuk tablet ataupun sediaan lain. Kalsium merupakan salah satu nutrien esensial yang dibutuhkan untuk berbagai fungsi tubuh. Kalsium juga merupakan mineral yang banyak terdapat dalam tubuh, sekitar 1,5% sampai 2% dari berat badan atau kurang lebih banyak 1 kg dari jumlah ini. Kalsium mempunyai peranan penting dalam proses kontraksi otot, menjaga normalisasi kerja jantung, dan merupakan aktivator enzim-enzim tertentu. Absorpsi kalsium dibantu oleh vitamin D, vitamin C, dan laktosa. Sedangkan oksalat dan filtrat mengganggu konsumsi kalsium. Penyerapan kalsium terjadi pada bagian atas usus kecil, tepat setelah lambung. Penyerapan kalsium tergantung pada umur dan kondisi badan. Pada masa kanak-kanak atau pada saat pertumbuhan akan menyerap 50-70%, dan pada orang dewasa sekitar 10-40%. Yang selanjutnya ada metode. Yang pertama, alat yang digunakan adalah spektrofotometer serapan atom, neraca analitik, wadah sampel, open, blender, labu ukur, gelas kimia, Erlenmeyer, pipet ukur, batang pengaduk, dan penangas listrik. Adapun bahan yang digunakan yaitu tanaman kangkung, aquades, HNO3, larutan standar murni untuk kalsium. Yang selanjutnya ada prosedur kerja. Timbang 2 gram sampel batang dan daun kangkung air dan kangkung darat yang telah diopen dan dihaluskan. Kemudian 10 ml HNO3 ditambahkan ke dalam masing-masing Erlenmeyer tersebut dan dibiarkan kurang lebih 24 jam. Setelah itu sampel dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius hingga uap kuning tidak terlihat dan larutan menjadi jernih. Selanjutnya mengukur ekstrak hasil pemanasan sebanyak 1 ml, diencerkan dengan air hingga volume tepat 50 ml dan sampai homogen. Dari hasil pengenceran tersebut dianalisis menggunakan SSA. Selanjutnya analisis data. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh menggunakan spektrofotometer serapan atom, maka data yang diperoleh akan dihitung menggunakan persamaan massa ditandai dengan huruf M sama dengan volume penetapan sampel dikali konsentrasi larutan dibagi berat kering sampel dalam bentuk gram. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kadar kalsium dari dua jenis kangkung, yakni kangkung air dan kangkung darat yang berasal dari pasar impres. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom. Digunakan metode ini karena metode ini sangat tepat untuk analisis dengan konsentrasi rendah dengan ketelitian yang cukup tinggi. Untuk menggunakan metode tersebut, terlebih dahulu dilakukan tahap destruksi. Destruksi merupakan suatu perlakuan untuk melarutkan atau mengubah sampel menjadi bentuk materi yang dapat diukur sehingga kandungan berupa unsur-unsur di dalamnya dapat dianalisis. Pada tahap destruksi ini, sampel terlebih dahulu dikeringkan dengan open dengan tujuan untuk menghilangkan kadar air yang ada pada sampel yang akan dianalisis. Kemudian sampel yang akan dianalisis di blender dan ditambah dengan larutan HNO3 sebagai pendestruksi. Karena HNO3 merupakan oksidator kuat yang dapat mempercepat proses destruksi. Setelah itu larutan didiamkan semalaman dengan tujuan untuk melarutkan dan memutuskan ikatan-ikatan organik. Kemudian larutan dipanaskan untuk membantu mempercepat proses pelarutan.
Setelah dianalisis dan dilakukan di perhitungan, diperoleh kadar kalsium dalam sampel batang kangkung air sebesar 15,375 mg per kilogram, dalam sampel batang kangkung darat sebesar 74,666 mg per kilogram, dalam sampel daun kangkung air sebanyak 18,833 mg per kilogram, dalam sampel daun kangkung darat sebanyak 31 mg per kilogram. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil kadar kalsium pada kangkung air lebih rendah dibandingkan dengan kadar kalsium pada kangkung darat. Hal ini dipengaruhi oleh tempat tumbuh kedua tanaman tersebut, di mana kangkung air tumbuh dengan tergenang air dan kangkung darat tumbuh di tanah yang tidak tergenang air atau kondisi aerob. Umumnya, lahan kering dapat menyediakan unsur hara dan oksigen dan juga air yang dibutuhkan tanaman. Sebaliknya, pada lahan basah, ketiga unsur tersebut, oksigen, hara, air, kurang tersedia. Selanjutnya kesimpulan, kangkung air dan kangkung darat yang berasal dari pasar impres yang dianalisis menggunakan spektrometer serapan atom, diperoleh kadar kalsium pada batang kangkung darat dan kangkung air berturut-turut, yaitu 75 mg per kilogram dan 15,375 mg per kilogram. Daun kangkung air dan kangkung darat berturut-turut adalah 31 mg per kilogram dan 18,833 mg per kilogram. Selanjutnya materi yang kedua yaitu identifikasi CH3COO- pada suatu sampel. Saja pendahuluan. Analisis kualitatif adalah hal yang dilakukan untuk mengetahui senyawa-senyawa yang terkandung dalam sampel uji. Metode yang dipakai untuk analisis ini bisa secara klasik ataupun instrumen. Metode klasik yang paling utama adalah analisis warna atau reaksi warna. Metode ini dipakai untuk senyawa anorganik, kation, dan anion. Dan untuk senyawa organik, seperti untuk screening fitokimia dalam penentuan metabolit sekunder tumbuhan. Metode lain dalam analisis ini adalah uji nyala. Kedua metode tersebut diawali dengan analisis organoleptis. Senyawa ion merupakan senyawa yang terbentuk dari ikatan ion menjadi dua macam, yaitu ion yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif. Ion yang bermuatan positif kation dan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Kation terjadi apabila atom unsur melepaskan satu atau lebih elektron, misalnya ion natrium melepaskan satu elektron menjadi Na+. Anion terjadi apabila atom unsur menangkap satu atau lebih elektron, misalnya atom klor menangkap satu elektron menjadi Cl-. Berdasarkan jumlah unsur yang membentuk senyawa ion dibedakan atas ion monoatomik dan ion poliatomik. Ion monoatomik adalah ion yang berasal dari satu jenis unsur, contohnya Na+, ion natrium. Ion poliatomik adalah ion yang terdiri dari dua atau lebih yang terikat secara kovalen. Selanjutnya ada metode. Alat yang digunakan yaitu lumpang alu dan spatula. Bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah unsur asetat CH3COOH dan KHSO4. Adapun metode percobaan identifikasi CH3COO-. Masukkan sampel yang diduga mengandung asetat ke dalam lumpang, gerus sampel dengan KHSO4. Setelah itu cium apakah aroma yang timbul itu mengandung bau cuka atau tidak. Jika iya, maka sampel tersebut positif mengandung anion asetat atau CH3COO-. Selanjutnya ada hasil pengamatan dan pembahasan. Sampel yang diuji yaitu CH3COO- atau asetat. Reaksi yang terjadi, timbul bau asetat, hasil positif. Hasil pengamatan yang telah dilakukan pada sampel CH3COO- 2PB3H2O yang ditambah KHSO4 yang digerus menggunakan lumpang dan alu menimbulkan bau yang menyengat atau bau asam cuka. Hal ini dapat dipastikan bahwa pada sampel positif mengandung anion CH3COO-. Fungsi KHSO4 yang ditambahkan pada sampel adalah sebagai pendonor asam H+ agar sampel dapat membentuk asam cuka. Bau cuka yang timbul dihasilkan dari reaksi KHSO4 yang mendonorkan H+ kepada sampel CH3COO- 2PB3H2O sehingga sampel dapat membentuk senyawa CH2COOH atau asam asetat. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan identifikasi anion